Cek, halo. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di Sudut. Hari ini episode spesial, Sudut edisi spesial karena saya bersama dengan Lambang dari Morat Marit FM. Ya, tepuk tangan. Anjay, Tepuk tangan penonton bayaran. Ya, tepuk plok 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 plok. Iya, dikasih efek ya. iya, biasanya kasih efek. Masih males, Bro. Ngeditnya tuh males gitu. Jadi hari Ah, ini kenapa Sudut itu bisa lahir, ini flashback sedikit karena salah satunya saya melihat kekonsistenan teman saya membuat sebuah podcast gitu. Nah, Labang ini ya podcaster karena dia konsisten bikin podcast. Podcast ya saya bilang podcaster gitu. Ini gue belum pernah nanya nih Bang nih. apa tuh? Ceritain dong gimana sih awalnya ada Murat Marit FM ke dunia ini. Asik. Awalnya itu gara-gara pandemi. Oh, awalnya tuh pandemi dulu. Pandemi dulu. Oke, oke, oke. Pandemi itu karena aku terjebak sama yang dulu. Woi, siap. Oke. Terjebak di kontrakan itu dari awal pandemi banget sampai akhir pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana tuh. Nah, Hmm. pada saat itu yang terjadi di dunia hiburan, konten-kontenan itu tiba-tiba banyak sekali teman-teman yang mendadak jadi konten kreator. Betul, Nah, ya betul. kan. Ya gue salah satunya sih. Nah, Gitu. kebanyakan teman-temanku yang dari satu jurusan itu kebanyakan mereka bikinnya adalah menabuh dari rumah. Oh Ya iya, kan. oke. Entah itu tutorial genderan apa kayak genderan obo apa odo-odo, genderan apa, rebapan apa. Betul, betul. Nah, karena saya termasuk orang yang tidak begitu into sama praktek ya, Yes. praktekku terlalu ya biasa-biasa saja. Terus muncullah keresahan dari situ. Hmm. Keresahannya adalah aku harus bikin nih tapi apa ya yang nggak sama sama teman-teman gitu. Karena aku merasa kayaknya nggak worth it ketika aku menjual menabuh di rumah. Oke. Karena ya keterbatasan alat, terus keterbatasan kemampuan. Nah, di situ aku ketemulah sama yang namanya Spotify. Hmm. Tiba-tiba, oh aneh, konten audio ini, konten audio. Terus aku mendengarkan pertama kali itu podcastnya eh Adriano Colby, podcast awal minggu sama Gilang Baskara yang biar lega. Hmm. Kan dia konsepnya lebih banyak monolog ya ngobrol-ngobrol dewe. Oh ya. Nggak ya ya kayak inilah kayak sudut lah. Ya, oke. Nah, dari situ kayak aku tertarik deh. Bisa nggak sih aku mempublish itu ke sendiri, podcast sendiri gitu. Heeh. Cari-cari-cari ternyata ada. Ternyata mereka juga lagi campaign Anchor itu Oh, yang Anchor. sekarang Spotify Podcaster itu. Mm-mm. Terus aku coba download pakai HP cewekku yang dulu. Mm-mm. Terus akhirnya coba rekam des. Jadi tanggal 29 April 2020 itu pertama kali ngupload. Des. Mantap. Bahas apa dulu ya pertama tuh? Lupa aku. Nah, dari situlah akhirnya muncullah itu. Kalau namanya sendiri, meskipun belum ditanya, saya pengen cerita kalau namanya itu karena sebenarnya aku tumbuh ini, Bri, tumbuh di culture mendengarkan radio sebenarnya. Oh Ya iya, kan? iya, Karena iya. kita anak 90-an akhir, Mm-mm. hiburan zaman dulu apa sih kalau nggak TV, radio gitu ya. Ya, betul. Nah, sempet di keluargaku dulu itu ada kondisi di mana kita nggak punya TV. Oke. Kita cuma punya tape radio tuh yang Menarik nih. bisa nyetelnya cuma radio sama kaset. Nah kan. Hmm. Nah, dari situ muncullah akhirnya terbiasa mendengarkan radio. Akhirnya aku SD tuh sering mainan sendiri di rumah. Soal mainan penyiar gitu loh. Halo Oke. teman-teman, kembali lagi bersama Mm-mm. Lambang di Morat Marit FM. Itu celutukan yang spontan asli nih. Mm-mm. Terus ternyata itu ke callback lagi ketika masa itu bikin podcast. Oke. Aku mikir namanya apa ya? Tak pikir-pikir, oh aku dulu pernah punya kebiasaan mendengarkan radio dan oh namanya dulu yang tercetus adalah itu. Akhirnya ya udah, disitulah awal kelahirannya Morat Marit FM sampai Oh, akhirnya sekarang itu jalan 4 tahun berarti 4 tahun ya. nggak kerasa. Tapi itu lu nggak terjadwal, maksudnya kayak
lu seminggu tuh harus upload berapa atau gimana gitu? Sebenarnya iya, sebenarnya sangat 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 apa ya namanya, tersistem aku bikin itu. Mhm. Bener-bener rapi Oke. untuk ukuranku ya. Mhm. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku akhirnya semakin kesini tuh banking akhirnya. Hmm. Jadi karena sudah begitu lama akhirnya banyak yang notice terus pengen diajak gitu loh. Mhm. Pengen diajak terus akhirnya Bang ayo podcast. Oh, udah lah mereka numpuk. Oke, oke, oke. Karena numpuk gitu aku memutar otak gimana carane semua bisa tayang. Mhm. Akhirnya justru malah ketemu formulanya. Oke, berarti aku akan upload ini setiap minggu. Itu awalnya cuma sekali seminggu hari Sabtu tuh. Mhm. Jam-jam orang apa ya? Orang-orang kalau kata di radio itu bahasanya apa? Prime time. Prime time. Jam Prime berapa time. tuh? Prime time-nya tuh jam 5 sore menuju maghrib lah. Jam-jam apa ya? Jam-jam orang Itu hari Minggu. Sabtu. Sorry, Sabtu. Heeh. Sabtu tuh prime time tuh jam 5 sore sampai jam. Enggak sih sebenarnya kalau kalau secara radionya setiap hari memang Heeh. jam-jam orang pulang kerja lah. Ah, betul, betul. Heeh. Itu. Tapi kalau di podcast memang kebanyakan podcast gede itu mesti Sabtu tayangnya. Oh gitu. Sabtu, tapi jamnya bebas. Nah, Mhm. eh tapi juga tergantung sikon. Oke. Ketika aku lagi banyak kegiatan, apalagi kerja-kerja kayak gini, Mhm. ketika jelala kok enggak banking episode, ya enggak konsisten. Akhirnya Oke, oke. tayangnya ya sebisane. Mhm. Sebisane edit sebisane nggak seproper seperti biasane ya wes begitu ada kesempatan buat upload tapi karena sampai ini banking sekitar berapa episode berarti wesan 10-an episode ada Oke. jadi kan bisa meskipun aku kegiatan tetap bisa upload Mhm. ngelipin waktu lah berapa menit buat upload cuman yang nggak bisa akhirnya nggak bisa terhandle adalah konten di Instagramnya karena aku kan mencoba untuk Heeh. sinkronis antara konten audio yang ditayangkan sama di Instagram supaya Mhm. ya buat promo lah ala-ala gitu lah Mhm. gitu. Tapi cukup cukup membantu nggak sih Instagram tuh kalau buat promosi podcast? Hmm, Sejauh pengalaman lu sampai sekarang? membantu ketika yang diajak ngobrol ini apa namanya ya analoginya kayak ekosistem apa namanya kok ekosistem simbiosis mutualisme Oh, oke, oke, paham, artinya paham. ketika yang diajak ngobrol ini dia mau untuk nge-repost antusias untuk Mhm. ini membantu sekali tapi Iya. ketika yang diajak ngobrol bareng itu dia nggak aktif untuk nge-share ulang Oke, ya stuck. betul, betul. Nah algoritma Instagram itu juga aneh kan Oh, heeh. sulit banget dibaca jadi ada kalanya ketika aku ngupload konten gitu rame Ya. misalkan kemarin aku ngupload eh, tulisanku tentang lagu-lagu pop Jawa yang underrated Mhm. yang bagus tapi orang nggak banyak notice Ya. salah satu lagunya itu lagunya Didi Kempot lagu Mhm. Didi Kempot banyak yang notice tuh sobat ambiar Oke, oke, akhirnya oke. rame Heeh. tapi ketika aku ngupload konten yang orang bahkan malas untuk nge-slide ya nggak akan rame Oke. ngakalinya adalah dengan tak lagi dewe. Ya perlulah kayaknya kita bikin ini kan Heeh. apa? Bikin banyak akun nge-like postingan di. Bener Iya sih. Maksudnya keresahanmu itu ya kalau aku kan dulu waktu masih di Solo itu pas pandemi bikin di Guyang itu. Tapi nggak lama karena habis itu kan di Guyang tuh kenapa ya nggak tayang karena ya pulang sih aku. Aku oke pulang ke Jakarta jadi nggak ini nah ternyata hawanya di Jakarta tuh sama di sini tuh beda banget. Itu kalau nggak tahu ya. Waktu itu aku juga belum banyak temen sih di Jakarta kan karena teman-temanku udah mulai sibuk kerja ya gitu. Aku masih masuk ke Jakarta masih nganggur waktu itu. Jadi ini makanya di Guyang tuh stop gitu. Dan belum belum menemukan aja teman-teman yang ini. oke Nah, aku bikin sudut ini kan beda ya sama kamu. Kalau aku kan bikin sudut ini mau cari konten yang
produksinya santai gitu loh, Bang. Ya. Nek kayak digoyang kan aku harus datengin orangnya, Mm-mm. ngetik, Mm-mm. terus pasang tripod apa segala macem. Terus aku pulang mesti ngedit sendiri dan apa. Gitu sih. Nah, nek menurutmu ki sing tak lakukan ki piye? Apakah sudah pas ki untuk sebuah podcaster ki dari keresahanku ki udah cukup belum sih untuk memulai sebuah podcast atau butuh keresahan yang lebih ki misalnya? Eh, Sudut ini ya. Hmm. Kalau sudut sih menurutku sudah pas. Justru malah dalam tanda kutip kemalasan untuk ngedit ya apa adanya Uh, lempar. Sebenarnya malah jadi ini enggak sih jadi apa namanya ciri khas menurutku. Karena sebenarnya aku sendiri memandang sepengalamanku sejauh ini bahwasanya podcast yang memang proper itu ketika yang bawain memang sudah punya nama. Oke, Secara engagement oke, dia orang oke. terkenal, gampangannya itu mudah dan Eh, itu layak untuk proper. Tapi untuk kita ini sebenarnya asal upload aja wis asik sih iya, menurutku. oke, oke. Nah, sudut ini menurutku malah jadi apa ya? Sebuah ciri khas gitu dengan simple apa yang ingin dibahas dari point of view-mu sendiri terus mbok lempar menurutku sangat worth it karena aku merasa kayak lagi mendengarkan orang di sebuah kamar ngobrol dewe terus aku kayak didongengi itu menurutku asik aja sih worth it banget karena pun podcast yang sudah punya nama listenernya banyak ada kok yang sampai sekarang males ngedit is apa Oke, adanya bahkan audio noise web bodo amat ngomong ngawur paling cuma di bip sekali dua kali sisanya ya wis apa adanya cuman mereka punya privilege untuk nge-hire desainer untuk oh bikin cover betul. art. Oke, oke, oke. Ya itu ya. Heeh. Jadi ternyata semuanya butuh subsidi silang, teman. Menjadi podcaster. Tapi mereka tuh yang udah gede-gede itu podcastnya tuh jadi duit gak sih? Iki Ah, loh sing aku ini jadi gue nih sekalian belajar ya, ha. teman-teman sama Lambang nih yang udah dulu ngulik nih di dunia podcast. Kayak gue kan FYI ya, Bang. Gue tuh Hmm. hampir sama sekali nggak ngulik loh. Jadi itu Hmm. gue bener-bener ya udahlah rekam upload gue nggak Eh, ngulik nih podcast tuh algoritmanya gimana, iya. terus apa kenapa orang-orang tuh bikin, terus Hmm. podcast kayak gimana sih yang laku kayak gitu, gue tuh Ya, hampir, ya, hampir ya. nggak ngulik itu. Oke. Eh, Sebenarnya apa ya? Kebanyakan mereka itu malah eksodus dari orang yang sudah terkenal duluan bikin podcast akhirnya rame. Justru Oke. yang ironi adalah orang yang disebut bapak podcaster Adriano Colby tadi Hah? justru malah sepi Oh dan gitu. segmented banget. Adriano Oh, Colby itu dikenalnya justru karena dia MLI, oke. ya kan? Heeh. MLI dan dia stand up comedian. Dikenalnya dari situ. Dan karena gaya pembawaannya juga apa ya, wong sing bener-bener satir, orang yang kaku dan suka ngomel-ngomel lah. Jadi Oke. kurang masuk lah di beberapa orang gitu. Mhm. Sementara yang banyak itu adalah mereka yang memang sudah jalan duluan di dunia hiburan terus bikin podcast kayak misalkan Oke. agak lain terus apa Agak lain tuh berarti ini dari mana? Dari film dong. enggak mereka Dari tuh stand up komedian dulu berempat Heeh. sama-sama orang Sumatera Utara akhirnya mereka bikin grup semacam kalau zaman dulu ya Warkop DKI lah. Oke. Nah mereka Heeh. bikin grup akhirnya bikin podcast terus lanjut ke YouTube akhirnya jadi film Oh, malah agak lain tuh dari podcast dulu. podcast dulu. Podcast terus YouTube. Nah, lagunya kan ada lagunya tuh. Hmm, Lagunya tuh sama filmnya duluan mana ya? lagunya Duluan lagunya. lagunya itu theme song mereka ketika di YouTube. Nah, karena mereka itu Oh. eksklusif di Spotify, otomatis eh, konten yang di Spotify itu kan nggak boleh dilempar ke platform lain toh. Oh gitu. Eksklusif, cuma boleh tayang di Spotify. Akhirnya format lainnya itu mereka yang ngobrol di YouTube. Oh, bentar. Bukannya kayak dulu tuh Close the Door tuh ada juga ya di Spotify ya? Ada. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau itu kan karena ya nggak tahu ya, karena Deddy Kobuser mungkin ya. Oh iya iya juga ya. Iya kan beda kan. Heeh. Jadi nggak eksklusif ya. Ya eksklusif cuman bisa pengecualian gitu loh. Ya Oke.
termasuk Raditya Dika itu dia bikin dulu di YouTube, audionya ditaruh di Spotify. Itu boleh. Boleh dan eksklusif dia. Oh. Cuman beberapa ada yang memang nggak boleh. Podcast hancur tuh nggak boleh dia di YouTube nggak boleh. Itu tergantung manajemen podcasternya berarti. Maksudnya dari Iya. Spotify sendiri nggak membatasi kan? Nah itu yang nggak tahu. Kayaknya ada yang dibatasi, ada yang nggak. Tergantung siapanya sih, Oke. deal-dealannya. Nah ini menarik nih. Sebenarnya sih kalau gue di sudut tuh awalnya cuman belajar ini aja sih bang. Apa? Gue pengen bikin sesuatu yang konsisten gitu. Mm-mm. Jadi gue di sudut tuh sebenarnya ya si apa viewer karena gue naruhnya di YouTube ya. Jadi viewernya sudut kan juga belum terbentuk nih. Mm-mm. Kadang-kadang yang nonton juga cuma 3 orang 4 orang tapi ya udah gitu karena gue mau belajar buat konsisten cetak karya dan belum berhenti ya suatu saat sudut akan berhenti tapi nggak tahu kapan. Mm-mm. Jadi masih gue nikmatin aja sih, cuman gue tuh belum ngulik sedalam lu gitu. Kalau lu kan udah nyari tahu nih, oh ini podcaster yang begini terus ada podcast tuh ada apa aja gitu. Mm-mm. Nah gue tuh belum sampai ke situ, makanya juga gue masih nyari formula sih nyamannya gimana ya podcast gitu. Kayak juga kalau sudut kayak terlalu sebentar dah, terlalu Iya sebentar. sih. Tapi random sih sudut, kadang-kadang 4 menit gue upload, kadang-kadang bisa setengah jam gue upload, tergantung gue aja lagi pengen ngapain gitu kan di sudut. Tapi seru sih sebenarnya podcast, kayaknya worth it deh buat dicoba. Konten kreator yang baru pengen ngerasain gitu kayak podcast ini worth it ya. Iya. Kalau dulu gimana tuh? Kalau Morat Marit ke depan mau gimana nih? Awalnya kan sebenarnya triggerku bikin itu bukan cuma karena aku pengen berkonten ya, tapi karena aku tuh pengen punya apa ya, jejak digital lah katakanlah. Oke. Kayak misalkan nanti udah tua tuh apa sih yang dulu saya lakukan di masa muda gitu. Nah itu Diputar lagi mungkin bisa kayak gitu. nice. Jadi Oke. kenapa aku nggak pernah mempermasalahkan ini ada duit atau enggak? Karena memang awalnya tidak dikonsernkan untuk cari uang dari podcast. Makanya begitu ada alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa. Dan ternyata dalam perjalanannya jadi ladangku untuk nyalurin hal-hal yang selama ini cuma disimpan. Nah, misalkan aku punya kegiatan apa kesukaan yang lain kayak nulis puisi-puisian gitu. Oh. Selama ini cuman sebatas dipamerin untuk jadi story. Terus aku mikir suatu ketika aku mendengarkan podcast namanya podcast Bandung Tanpa Kamu. Itu podcast isinya adalah podcast puisi tapi dijadikan audio dan digarap dengan dramatik. Jadi ada efek musiknya, efek dramatik lah. Bandung Tanpa Kamu ya. Bandung Tanpa Kamu. Oke, aku akan ngulik Bandung Tanpa Kamu. Nah, itu. Nah, terus aku pikir aku punya banyak stok tulisan nganggur nih. Gimana kalau aku coba untuk membacanya terus direkam dan Mantap. ditambahkan efek-efek. Siap. Dan akhirnya berkelanjutan jadi trigger, wah ki masih banyak yang belum direkam gitu misalkan. Oke. Akhirnya malah jadi konten baru di Morat Marit FM. Oh, menarik Nah, sih. sekarang di season 9 ini kan aku bikinnya per season. Nah, itu yang belum aku ceritain. Oke. Nah, tapi sebelum itu season 9 ini tayangnya jadi 2 kali dalam Seminggu. 1 minggu. Oke. Sabtu itu episode reguler, Senin awal pekan itu tadi konten puisi-puisi namanya Distraksi Rasa. Oh. Jadi tulisanku itu tak rekam sendiri, meskipun geli ya mendengarkan suara sendiri itu geli sebenarnya. Tapi ya akhirnya malah jadi konten baru, segmen baru lah. Oke. Nah itu. Tapi FYI gue juga geli sih dengerin sudut. Jadi gue kalau habis ngerekam nih, jadi nggak gue dengerin lagi bang, sama sekali. Yang penting apa tuh ada geret-geret suaranya apa namanya? Ini apa ini? Ya itulah. Gelombang. Ya pokoknya suara gue udah masuk nih. Ah. Ya udah terus gue close, langsung gue edit. Habis Iya, edit iya. kan keluar previewnya tuh, langsung gue tutup, langsung gue upload. Jadi kayak ngapain sih gue dengerin gitu, geli gue dengernya. Ya udah, jadi gue nggak pernah nge-replay sudut lagi tuh, nggak pernah banget.
Iya, Terus iya, iya. apa ya? Kalau gue puisi juga sih waktu SMA sih gue. Oh. Jadi tuh keresahannya dulu waktu SMA pengen pengen nyetatus sama posting galau-galau tapi malu gitu Hmm. dulu gitu. Hmm. Terus gue malu kan, aduh gimana ya, nggak di upload, ganjel banget. Di Iya. upload terus di upload tapi alay. Terus akhirnya ya udahlah, gua iniin aja, gue jadiin puisi. Tapi yang gua nggak tahu tuh ternyata dari hal-hal kecil kayak gitu dampaknya gede juga loh. Hmm. Maksudnya dari situ gue jadi berangkat belajar baca lagi, belajar nulis Ah, iya, lagi. iya, Terus iya, iya. akhirnya outputnya jadi naskah, jadi kayak gitu Betul, kayak gitu. betul, betul. Gue bisa translate wayang gitu. Hmm, hmm. Cuman kan emang kegiatan-kegiatan gue yang offline tuh jarang banget gue publish kan, entahlah Hmm. jadi apa gimana. Tapi ya itu ternyata algoritma kehidupan tuh emang aneh juga ya. Iya. Dari yang dulu tuh gue usahain sama yang gak gue usahain kok kadang kala lebih worth it yang gak gue usahain malah. Kayak hal-hal kecil itu kan anjing gitu kayak. Ayolah coy, gue udah usaha nih. Hmm. Terus ya gitulah. Ya semoga lah ya sudut sorry, Morat Marit FM. Nah terus gimana tuh? Ada segmen baru nih sekarang nih. Heeh. Terus ke depannya pengen gimana? Ternyata ketika setelah dibikin ini, Oke. begitu orang banyak yang notice, orang jadi tertarik untuk ngajak Mas jadi media partner. Oh gitu. Heeh. Wih. Bahkan udah beberapa kali tuh dari tahun 2022 kayaknya. Atau 2021 lupa. Mm-mm. Jadi kayak gitu malahan. Oke. Kayak misalkan pernah sebelah kasih Sutane Hmm. itu pernah Mas Guru ngubungin. Bang, tolong jadi media partner promosi ke acaraku. Udah dilempar. Oke. Feedbacknya ya meskipun sepele sih, feedbacknya cuma dikasih tiket gratis nonton dah Oke gitu. oke oke. Cuman di notice ketika MC ngucapin terima kasih tuh anjing bisa ya, kelegaan yang luar biasa bro. Ini yang gue suka Nah nih. dari situ Hmm. semakin banyak orang notice, akhirnya sekarang teman-teman dari teater itu kalau bikin acara, Yoi yoi. Ini Mas dari ini isi Surakarta isi Jurusan Teater. Surakarta Oke. tercinta, jadi dia ngajak Mas jadi media partner. Oke boleh. Mungkin mereka ngelihatnya adalah ketika aku ngepost promo tentang mereka tuh ada effortnya gitu loh. Tak Hmm. edit pamflet sendiri terus baru pamflet mereka, atau bikin semacam reels promo, bener-bener tak treatment bahwa ini adalah kerjasama yang profesional, Oke. belajar kayak gitu aku. Mm-mm. Nah semakin kesini akhirnya jadi langganan teman-teman bikin acara media partner, Oke. terus disebut itu udah wah pride yang tidak terukur menurutku. Yoi. Meskipun cuman baru segitu ya, akhirnya dari situ muncul oke suatu saat Matmara TPM harus jadi media. Oke, Nah siap. karena saya ini banyak sekali kegemaran ya, Hmm. aku seneng bola, seneng musik, seneng film, akhirnya postingan-postingan IG tuh mesti ngupload tidak jauh-jauh dari itu, Hmm. artikel-artikel tentang bola, lagu, musik, All about you. pokoknya yang tak suka lah Hmm. begitu. Pun ketika ngobrol sama teman-teman pun jadi bahasanya seperti itu. Oke kita bahas film gitu, nonton bareng terus kita bahas. Hmm. Oh cerita horor kita ceritain bareng, kita bahas. Oh Iya, iya. semenyenangkan itu. Sampai detik ini cuman di taraf itu di. Iya, iya. Tapi kedepannya memang pengen ya jadi media semacam kolkatif lah, Oke. apalah pengen nih. Iya, gue juga apa ya? Gue belum belajar sih masalah media. Soalnya kalau gue pikir media zaman dulu sama sekarang nih Hmm, beda ya. Kalau dulu tuh kayaknya media itu nggak jauh-jauh dari jurnalistik gitu. mm-mm. Kalau dulu, oh sekarang kok kayaknya enggak gitu. Apa aja tuh bisa disebut media gitu loh. Iya iya. Ya akhirnya kembali ke ini awalnya, kembali ke apa?
eh apa sih namanya, definisi dari kata media itu sendiri. Kalau dulu kan waktu gua masih SMA atau SMP mungkin ya, kalau dengar kata media tuh berita kayak gitu nggak sih, Iya, iya. koran gitu kan, surat kabar lah, maksudnya Mm-mm. hal-hal yang berbau-bau jurnalistik, Mm-mm. baik audio maupun video. Ini kalau gue salah tolong gue dikoreksi ya. Tapi kalau sekarang kok enggak, kayaknya semua tuh bisa dibikin apa, semuanya tuh bisa ditampung gitu loh Betul. bang, Sepakat. kayak Volkatif semuanya diberitain, terus apa aja sih yang terakhir, Creative Fox juga ya, Ya, Creative Creative Fox, Fox gitu tuh semuanya, Volix. Volix semuanya bisa ditampung. Mm-mm. Menarik sih. Tapi sebenarnya udah jadi media belum sih Murad FM? Kalau menurut gue sih udah ya. Ya, semoga ya. Cuman akhir-akhir ini sebelum aku ada pekerjaan untuk mencari uang itu, akhirnya jadi lahanku untuk aku harus belajar nulis. Oke. Karena aku ada concern pengen menjajal dunia copywriting, Mm-mm. aku harus belajar nulis. Akhirnya triggernya adalah ketika aku ngirim artikel di Artasiat Play, Oke. ternyata terus di post mereka, terus banyak yang notice, oh ternyata Lambang bisa nulis bla bla bla. Wow. Egoku kesenggol bro. Oke, mantap. Wah, aku harus meningkatkan kemampuan menulisku. Akhirnya sekarang jadi kayak tuntutan ketika mau ngupload artikel, tulisanmu dewe. Karena dulu itu cuman artikel orang, kopas dengan menyertakan sumber ya, dan lain-lain, tayangin gitu. Oh. Sekarang beberapa artikel harus bikin sendiri. Meskipun receh ya, kayak rekomendasi lagu Jawa underrated, rekomendasi film horor, rekomendasi apa. Bahkan beberapa kali aku selalu ngulik teman-teman sing punya karya, kayak misalkan Bondan Sanubari. Oh iya, Mas Bondan, oh keren tuh. Bondan, terus ada teman teater tuh punya grup DJ namanya Fast Respon. Terus teman-teman yang punya lagu lah. Coba tak list. Wah, ini karya teman-temanku, upload. Itu jadinya kayak lahan untuk belajar nulis. Dan aku merasa ketika tak upload di media aku sendiri, orang nggak akan menghakimi. Yo ben iki nggonku, iya kan? Betul. Nah, di Artasia tuh aku kayak masih merasa anak yang seneng rayo, merasa ada judgement dari orang-orang gitu loh. Karena begitu upload banyak yang ngomen WA, wah keren mas tulisanmu tapi nek iso gini. Oke. Nah, saya belum siap di situ. Oke. Aku belum siap untuk menerima iki sebenarnya apik tapi kue terlalu gini. Wah. Terganggu, gue masih terganggu. Okay. Meskipun sebenarnya itu ya namanya kritik membangun kan sebenarnya harus tak terima, cuman aku masih belum jujur lah. Aku masih dalam tahap yang penting terupload dulu, aku seneng. Udah. Masalah judgement jangan. Gitu dulu. Oke. Menarik sih. Tapi ini aku mulai tanya agak sensitif. Boleh. Oke, menurutmu sejauh ini apa yang kamu lakukan nih buat karyamu? Maksudnya dalam hal ini konteksnya Murad FM ya. Yang sudah kamu lakukan tuh menurutmu worth it atau enggak? 4 tahun loh mau ngejalanin ini. Dengan yang tadinya suka dukanya enggak ada duitnya, terus enggak didengar, terus apa itu. Nah, menurutmu nih sampai sejauh ini worth it enggak? Oke. Dengan segala suka dukanya. Karena semakin kesini kita semakin tua dan tuntutan menjadi dewasa adalah kita nggak bisa menilai segala sesuatu dari satu sisi ya. Akhirnya kalau dari sisi iki tidak ada perkembangan pendengar, dari dulu cuma stuck ya mentok 100. Itu pasti tidak worth it. 4 tahun men. Meskipun ya banyak orang yang melakukan itu lebih dari itu malahan. Tapi ketika aku melihat dari segala sisi ternyata banyak worth it-nya. Contoh kayak tadi yang barusan aku bilang, aku jadi punya lahan untuk ke-trigger belajar nulis. Satu itu. 2, aku jadi punya kesempatan untuk belajar mendesain meskipun masih Canva. Tapi aku selalu berprinsip Canva boleh tapi jangan template. Jadi bikin template dulu tuh. Sama
yang paling penting adalah worth it untuk belajar konsisten. Oke. Karena ternyata aku tipe orang yang tidak bisa konsisten dalam segala hal. Iya. Ternyata Lambang ini konsistennya sama hal yang benar-benar dia sukai. Mm-mm. Dan ternyata di Morat Marit FM aku menemukan itu. Mm-mm. Makanya aku benar-benar wah, konsistenku yang tidak bisa diganggu gugat adalah Morat Marit FM. Oke. Betul. Jadi dari konsisten untuk ngedit, setiap season aku harus ganti bumper. Oke. Setiap season Menarik ini. postingan IG selalu berbeda desain. Terus ada penjadwalan, misalkan season normal itu pokoknya selesainya adalah di akhir tahun. Januari libur, mulai lagi season pendek, terus Ramadan, terus balik season reguler. Nah, season Ramadan ini yang awalnya iseng-iseng malah jadi orang nunggu. Ramadan itu setiap hari. Ya, Setiap hari. season kemarin setiap hari. Oke, mantap. Dan itu banking sih. Aku yang paling aku inget tuh kalau season Ramadan ini sih menu berbuka. Nah, itu yang baru menu saya berbuka. akan ceritakan. Keisengan itu akhirnya orang jadi setiap tahun nunggu. Oke, ceritain lah. Maksudnya kita ini ya, kita bedah season Oke. Morat Marit FM nih yang apa yang Ramadan dulu nih. Menarik karena ini. Nah, gimana tuh awalnya? Dari awalnya. Tapi kan Awalnya Morat Marit udah ada kan sebelum. Udah. Maksudnya itu nggak dirancang sejak awal kan? enggak. Nah, Itu ada paling season 3 apa 4 itu baru ada. Awalnya karena FOMO ya, FOMO karena Oke. saya merasa saya sama dengan yang lain ya. Heeh. Merasa podcast yang sudah banyak didengar orang padahal ya enggak sebenarnya. Nah, FOMO aku ini bulan puasa. Semua orang berlomba-lomba, podcaster berlomba-lomba untuk bikin konten spesial puasa. Oke. Kenapa saya tidak? Yoi. Akhirnya nyoba. Nah, karena ada apa ya? Ada keharusan ngisi feed Instagram awal itu. Wah, ini siapa ya? Kalau cuma promo episode yang sudah tayang 3 bar itu kan kurang berarti. Kan Oke. satu feed itu kan 3 baris ya. Mm-mm. Nah, aku mikir. Wah, kenapa tidak bikin ini aja menu buka puasa? Oke. Nah, karena saya orangnya juga narsis. Begitu upload IG, iman banget iki wis desain angel-angel, bikin template susah-susah, tak lemparlah ke story WA. Oke. Kelanjutan tiap hari sampai sekarang. Heeh. Akhirnya orang yang notice, lah iki sing tak tunggu-tunggu tiap tahun nih. Oh ngono. Setiap bulan puasa yang saya tunggu adalah story ini Lambang yang iki. Sing Menu buka berbuka kuwi. puasa lah Morat Marit FM. Tapi itu ini enggak sih nyambung sama podcastnya enggak sih? Sing menu berbuka puasa gitu? Enggak. Enggak ya. Jadi itu hanya di Ya, story. hari itu aku makan apa, buka apa ya udah. Heeh. Cuman aku karena orangnya full gimmick, ketika nggak puasa tetap tak bikin, cuman wongnya gak poso. Tapi enggak poso. Kami gak poso. Tapi tetap buka. Kadang menu buka puasa, wongnya gak poso, nggak gitu blank. Sorry skip nggak puasa. Gitu. Oh Tetap gitu. jadi gimmick. Oke. Oke, menarik sih. Tapi mungkin nih apa walaupun misalnya nih kan kita belum terkenal nih. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai podcast tapi belum, nah saran darimu apa? Belum gimana maksudnya? Maksudnya dia pengen nih, tapi dia belum mulai nih. Hmm, Nah, menurutmu saranmu apa ke mereka? mulai aja, Mulai dulu. mulai dulu. Meskipun nanti cuma bertahan 1-2 kali, paling nggak kan kita nggak mati penasaran. Oh iya. Nek prinsipku gitu sih. Betul. Ini menarik nih. Aku awalnya ya penasaran, cobalah. Dan ternyata malah anjing nagih. Nagih. Gitu sih. Tapi nek gue ini enggak YouTube enggak sih? Kamu bikin Enggak, YouTube enggak ya? Tapi kalau di Spotify itu bisa ada feedbacknya enggak sih? Kayak komen gitu enggak bisa kan? Ada sebenarnya. Masa Ada kolom ya? Ada kolomnya di Oh, bawah, nggak tahu tapi jarang. Bahkan sing terkenal pun jarang mendapat itu. Nah. Kebanyakan interaksinya di Instagram mereka. Jarang sekali. Terus gimana kalau misalnya kayak aku nih? Hmm. Aku kan selama ini merasa ya memang sebenarnya aku ya aneh sih. Maksudnya karena
aku punyanya YouTube gitu, belum ngulik gimana caranya masukin ke Spotify, kan aku taruh di YouTube nih, gitu. Nah tapi kan viewerku belum kebentuk nih. Nah aku tuh merasa butuh feedback gitu loh bang, butuh pancingan gitu loh. Oke. Nah kalau kayak gitu saranmu gimana? Butuh Oh. pancingan, aku butuh feedback gitu. Aku ini yang saya lakukan adalah langsung tak tembak orang nih. Oh gitu. Misalkan gini, Nah, aku lagi pengen bahas tentang cita-cita katakan. iya mantap. Tak WA Mm-mm. teman-teman yang mungkin bisa di apa? Dimintai pendapat, tak WA langsung. Iki Oke. aku meh gawe podcast tentang ini, tolong berikan feedbackmu, nanti tak upload. Oke. Langsung tak lempar dan aku wis apa ya, tanpa pandang bulu ketika ngelempar itu. Hmm. Siapapun yang nggak jawab ya oke, nggak apa-apa, yang jawab alhamdulillah makasih. Yes. Jadi langsung tak lempar karena kita nggak bisa untuk sekarang ya, untuk sekarang aku nggak bisa untuk nunggu tak lempar tok terus akan ada yang jawab, nggak, Hmm. pasti nggak akan ada. Akhirnya tak lempar. Misalkan hari itu aku lagi chattingan sama 3-4 orang, ya orang itu akan tak tanyain. Iya. Iya sih, aku sendiri juga masih mencari formula ini. Tapi kalau bikin podcast sih nyaman sih. Aku mungkin yo berkeinginan mengembangkan ini. Iya. Apa? Jangan apa ya, aku sih isih berpikir. Sing penak opo. Sebenarnya teman-temannya teman-temanku teman-temanmu kan juga banyak toh yang bikin, mungkin labelnya bukan podcast tapi serupa sebenarnya. Sebenarnya. Kayak kalau misalnya senior kita tuh kan, misalnya ada Mas Nanang HP kan juga bikin dongeng wayang setengah jaman. Iya, iya, iya. Terus di Spotify itu juga ada dongeng wayang gitu. Nggak tahu kalau di Solo gimana ya. Kalau temanku sih di Jakarta, ya karena aku SMA-nya umum ya. Ya temanku ya mayoritas selesai kuliah ya bekerja. Gitu. Oke. Aku nggak terlalu mengalami dinamika seperti kayak teman-temanku di Solo gitu. Kalau di Solo banyak nggak yang bikin konten kayak gini? Sejauh ini aku pernah nonton ini Mas Pangga, ya nggak sih? Oh Mas Pangga Rudita, Ya, Mas Pangga WNS. sing istrine temanku seangkatan. Iya, Mas Pangga Ketoprak toh. Mas Pangga Ketoprak. Tapi dia bikin di YouTube. Sejauh itu nggak ada sih. Dan Belum ada ya? pertama awal aku mulai Mart FM itu kan belum ada pendengar di Solo. Lah, pendengarmu? Maksudnya waktu itu pendengar podcast itu belum masif, nggak kayak sekarang. Dulu tuh orang masih bertanya-tanya ki konten opo. Oke. Ih konten opo. Tapi semakin ke sini sudah menjamur. Dulu tuh susah banget. Orang bertanya-tanya ki opo toh. Tapi kan Ngobrol. sampai jadi media partner kan luar biasa, men. Nah, itu kan ya tahun kedua ketiga ya. Wah, berarti Semakin ke sini. sudut belum apa-apa, men. Si jauh ini. Sudut. Tapi menurutku worth it lah untuk dirilis podcast ini. Soalnya yang menyenangkan tuh apa ya? Pendengarnya tuh enek, dan nek kadung seneng ya cenderung militan gitu loh, men. Tuh worth it sih menurutku, dan effortless untuk kita yang modalnya lepas kayak ini. Sangat mungkin dilakukan gitu. Iya, awalnya aku juga karena itu kan. Iya. Aku tidak begitu bisa menjual apapun. Iso nenggur ngomyang ya udah. Betul. Yang dijual ini. Betul. Iya. Ya aku timbangan yang nganggur sih, ini aku. Maksudnya Sama. waktu itu kan aku masih kerja. Ini kan lagi gak kerja. Waktu itu masih kerja tuh, wah, daripada aku cuman ibaratnya jadi mesin ya toh, kerja terus akhirnya aku bikin apa ya yang apa biar otakku tuh muter sedikit gitu. Akhirnya aku ya bikin sudut gitu sih. Tapi yo nggak ngerti nextnya kayak gimana. Tapi nek kamu morat-marit akan lanjut apa Iya. gimana? Kan habis keterima kerja, selamat. Baru keterima kerja. Iya. Semoga menikmati pekerjaan barunya.
akan lanjut, Akan lanjut. lanjut. Aku berharap akan terus-terusan ada. Karena satu, semakin kesini tuh aku semakin kekurangan tempat curhat, ya kan. Mantap. Pasca Ini menjomblo, proses pendewasaan nih, men. bener. Iya kan? Pasca menjomblo apalagi itu aku semakin tidak punya tempat untuk bercerita. Oke, pacaran berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Punya pacar sama nggak punya pacar enakan mana? Ah, Aku baru pacaran 6 bulan, 7 bulan, 7 bulan. 7 bulan, baru 7 bulan. Itu kembali ke itu tadi, Oh, akan lanjut karena itu aku butuh untuk meluapkan apa yang sedang aku rasakan. Karena pernah season sebelum ini tuh bener-bener nggak ada temen bro, asik. bener-bener nggak ada temen. Itu setelah lulus berapa bulan, awal-awal aku putus juga, bener-bener wah kacau balau aku. Hmm. Yang kamu mungkin pernah tahu aku kerja jaga STN di Bandung nih. Oh iya. Nah itu kan bener-bener salah satu titik sing aku bener-bener ngerasa deep down banget. Hmm. Setiap kali pulang tuh aku nyalain HP, ambil clip on, ngobrol, menceritakan hari ini ngapain. Oke, Karena aku merasa aku gak ada tempat cerita bangsat. oke. Dan aku waktu itu ngekos di tempat para pekerja, Nah, rumah tangga, pekerja, mahasiswa akhir. Itu bener-bener wah mereka punya isi kepala sendiri-sendiri yang problemnya masing-masing. iya betul. Wah nggak bisa. Akhirnya itu. Dan jadilah akhirnya, oh berarti ketika aku butuh curhat dan tidak ada tempat, ya wis ini tempatnya. Oke, Sampai sekarang begitu. iya sih, kayaknya. eh tapi itu bukan sih hal-hal yang aku ya sama ya. Aku merasakan kayak di Jakarta tuh teman-temanku tuh udah sibuk sendiri gitu, dan mayoritas kan bekerja. Nah kan beda banget kalau aku kan biasanya bekerja, aku kan kemarin bekerja toh, tapi kan setelan pabrikku tuh sebenarnya ya kayak gini gitu loh, Ya ya ya, teman-teman terus ngobrol, terus betul apa bikin karya bareng-bareng betul apa gitu. betul. Di Jakarta tuh agak agak sulit karena memang bukan salah siapa-siapa sih, karena memang Jakarta tuntutannya seperti itu gitu. Bener. Nah itu bukan sih yang akhirnya membuat kamu kan udah sempet keluar dari Solo nih kemarin beberapa saat, terus akhirnya pulang lagi ke Solo tuh untuk mencari itu bukan sih salah satunya, bener kan? Bener. Soalnya kan kayak kita kan misalnya kayak sudut kan podcast ngobrol nih, lah sementara ngobrol tuh jam terbang gitu. Betul. Kalau jarang ngobrol nanti balik ke kita mau bikin podcast tuh kaku gitu, bingung. Iya, sepakat. Oke. Sepakat. Menarik sih. Tapi nek kalau kamu sendiri itu merasakan hidup di luar, ini agak ini nih sentimen juga nih, menyangkut kota soalnya, menyangkut lingkungan. Ya, Antara kamu harus hidup di luar Solo dan di Solo itu beda nggak menurut kamu? beda. Bedanya gimana? Coba terangin. Kita promosi Solo loh ini. Tolong wali kota notice kami. Jadi teman-teman kemarin saya itu sempat eksodus ke Jogja dari awal tahun sampai bulan 6. Iya ya, bulan 6 akhir. Berarti ya setengah tahun di sana. Beda banget. Satu karena lingkungannya yang baru, meskipun sama-sama lingkungan seni, Oke. tapi beda banget. Beda banget karena aku nggak pernah tinggal di sana, dan ternyata meskipun sama-sama lingkungan seni, tapi iklimnya beda. Sana itu lebih kompleks menurutku karena jurusannya lebih banyak, orang-orangnya lebih macam-macam, etnisnya benar-benar multi etnis. Oke. Bener-bener wah anjing, beda banget. Dan akhirnya yang terjadi adalah ketika aku bener-bener butuh refreshment, ternyata lucunya malah balik Solo. Sempat berapa kali tiba-tiba wah aku jenuh banget, balik Solo, refresh banget, refresh lagi. Karena di Solonya juga sudah terlalu lama juga, Oke. hampir 8 tahun. Dan akhirnya ketika di Jogja merasa sudah buntu, ternyata yang pertama kali terlintas di pikiranku
balik Solo, bukan malah balik Surabaya. Oke. Oke. Balik Solo dan ternyata menemukan lagi gairah. Oh, ya meskipun Solo itu harus dibenarkan bahwa Solo itu ditinggal ngangeni ditunggoni orang marai suge itu ternyata benar. Tapi kalau kita cuman berpatokan pada itu sangat-sangat enggak ini sih enggak worth it. Karena ya meskipun kita masih miskin tapi ternyata hidup juga enggak melulu tentang uang kan. Iya, aku setuju Nah, itu. mencariku ketenangan adalah ternyata ning Solo. Iya sih, aku iya sih. Nah, ini aku nih yang Solo nyatanya. Nah, itu dia. Itu yang menjadi jawaban. Aku padahal sudah meninggalkan Solo itu 4 tahun. Oh iya. 2020. Oh iya ya. Iya, 4 tahun lah aku sudah Wih. nggak di Solo. Perasaan baru. Wah, Oke. sudah lama loh, kan. Mhm. Cuman ya nggak tahu ya, setiap ada waktu kosong kayak ini kan Mhm. aku ini ya, maksudnya masa transisi antara apa yang tadinya kerja terus ini nggak kerja ya, entah nanti ke depan mau ngapain. Nyatanya aku ya ke Solo. Mhm. Terus kemarin-kemarin juga kalau liburan hampir selalu ke Solo juga. Oke. Gitu. Nggak tahu ya Solo nih kenapa ya? Nggak ngerti aku. Ya memang sih ke Solo kayak dulu aku ke Solo sama sekarang ke Solo tuh udah beda banget gitu. Ya teman-temanku udah banyak yang pulang juga kan. Udah Mhm. tinggal ya mungkin anak kampus sekarang aku udah jarang yang kenal kali. Hampir nggak kenal kali. Mungkin. Beberapa kali tuh nyusul wayangannya Pak Bagong sama Pak Yoyo kemarin. Terus nyusul beberapa kali event kampus tuh udah nggak kenal. Nah, besok aku mau nonton TA-nya Anggit nih. Mhm. Jadi ini ya teman-teman, ini kami tag-nya itu 23 Juli ya. Iya. 23 Juli 2024. Nah, besok tuh Anggit mau TA, aku mau nonton. Udah lama aku nggak nonton kayak gitu. Oh, di Jakarta mahal banget, men, nonton pertunjukan di gedung tuh. Oh. Maksudnya untuk ukuran ekonomiku lah. Tapi kan antara ya walaupun sih ya bukan apa-apa ya. Ngisi acara di gedung juga pernah. Mhm. Di gedung pertunjukan. Tapi kan antara ngisi sama nonton tuh kan beda feel-nya. Mhm, benar. Aku udah lama nggak nonton pertunjukan di gedung tuh udah lama. Udah lama Oke. banget. Di Jakarta tuh lumayan sih harganya nonton kayak gitu. Ratusan ribu lah pokoknya, lumayan. Mhm. Ya lumayan banget sih. Itu apa itu ya kayaknya jadinya pertunjukan seni itu kurang diminati apa karena terlalu mahal ya di Jakarta. Bioskop cuma 50.000 loh, men. 50 sampai 100 tuh udah mewah loh dapat bioskop kayak gitu. Iya, iya. Ah, benar-benar. Sebagai anak pertunjukan nih, gimana? Seni pertunjukan panggung nih. Mhm. Bener nggak menurutmu kayak gitu? Atau tapi kalau di Solo nggak bisa di-compare karena di Nggak Solo bisa. banyak yang gratis, Mhm. for free. Ya, kayaknya aku harus aku mendekat ke IKJ aja. Kayaknya Cobalah. bisa ya. Kayaknya Mhm. menarik sih. Coba aja. Tapi nih kamu masih suka ini terlibat acara seni anak-anak kampus kalau di Solo? Ya pasca kembali sih baru kemarin Heeh. MC. Ya asik. Itu TA juga ya? TA S2 TA-nya Desi. oh, oke. Tari ya? Bukan karawitan penciptaan musik ya. Oh, sorry. Desi Kartika, Desi pacarnya Arul. Karti. Ya, pacar Harul betul. Heeh. Oke. MC seru nggak MC? Aku belum pernah lo MC. MC seru. Mm-mm. Cuman medan di Solo itu luar biasa ya. Gimana tuh? Kita tuh harus siap dengan budaya ngentaine wong Solo. Mantap. Apa diintai karena kenal? Nah ini beda loh. Ya juga. Heeh. Tapi karena saya itu orangnya adalah banci tampil, Heeh. orang yang caper, justru tak makan. Los. Oke. Jadi yang mengurangi nervousku di atas panggung ketika MC ya entahan mereka justru tak makan dan aku kudu kobong. Oke. Loh, tapi kalau MC ujian S2 emang nggak harus formal gitu tuh? Nah kemarin enggak buktinya. Nah, kok S1 harus ini ya formal ya? Oh beda kali ya, Urutan. kemasan pertunjukan ya. Kemasannya ya. Oke. Kalau kita kan
Karawitan nggak tahu sih kalau Karawitan komposisi gimana. Pedalangan kan nggak ada Ada yang cabang-cabang kayak gitu. TA TA aja. ya Mayoritas tradisi. formal. Komposisi tetap formal, tetepan. Oke. Menarik sih. Jadi nggak ada keinginan. Tapi udahlah, nek kamu tuh di Solo aja lah, Bang. Udahlah. Kalau menurut aku sih. Kenapa tuh? Dia udah nyaman kok, mau ngapain sih? Iya sih. Tapi nek masalah penghasilan menurutku nggak juga loh. Aku nggak terlalu setuju tuh sebenarnya sama apa ditinggal ngangeni, ditunggoni nggak sugi-sugi itu nggak terlalu setuju aku. Nggak tahu kenapa ya. Iya, iya. Penghasilan tuh gimana ya bahasanya? Tergantung orangnya sih. Bener, sebenarnya iya. Karena ternyata aku kemarin di Jogja pun dengan UMR yang sangat Sensor. sensor ya. Sensor. Maaf ya orang Jogja. Ini maksudnya bukan ngomongin yang jelek-jelek kok, kita mengeluh. Ini kita tuh lagi adu nasib. Iya. Adu nasib. Bener. Tuh, bukan ngomongin siapapun. Oke. Nah, aku kemarin di Jogja tuh dengan gaji yang segitu tuh aku tetap enjoy, Oke. tetap menikmati. Bahkan di Solo itu pun tetap menikmati karena aku nggak rewel. Masalah makan aku nggak pernah rewel. Sip. Kecuali memang aku punya alergi ikan laut ya, dan Oke. ikan laut untungnya mahal jadi ya sangat Mantap. sangat membantu. Aku makan nggak rewel, dan ya makan di Solo berapa sih Bang? Oke. Asal nggak bermerek sih murah ya, Betul. jadi aman. Betul. Rokok juga sekarang tidak terlalu ngebut yang kayak dulu ya. Dulu Yoi. tuh ngebut karena latihan, kumpul orang banyak. Nah, Sekarang kan lebih nice. banyak waktu sendiri, dan daripada ngopo mending bobok rebahan. Jarang banget ngerokoknya gitu loh. Jadi sangat-sangat worth it. Cuman yang ini kan harus bayar kos sebenarnya. Oke. Cuman itu sih. Jadi dengan penghasilan seperti itu sebenarnya aman ya aku. Iya sih. Dan nggak banyak spare apa keluar uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting sekarang. Beda kalau awal-awal di sini tuh PY masih jaya yuk, wah, project balas dendam. Apa yang nggak bisa kebeli di masa lalu beli semua. Iya. Aku juga sebenarnya tuh hampir kayak gitu tuh. Cuman diturutin capek men, project balas dendam tuh. Aku dulu sempat awal-awal kerja tuh, Bang. Aku project balas dendam. Wah. Ya utangku jadi nambah sih malah. Nah, Ya, itu parah. itu dia. Ya kalau ya memang sih. Orang-orang kaya juga sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Mungkin karena kita middle class kali ya. Jadi kita norak gitu loh, Bang. Iya, bener. Kayak gitu deh. Tapi ya udah sih, menurut gue sih lu di Solo aja. Kalau gue tuh keresahan gue di Jakarta satu doang men, rumahnya mahal banget. Gila men, ratusan juta tuh kayak bukan duit gitu, kalau bukan buat rumah tuh. Rumah deket rumah gue aja ada perumahan baru aja 1,4 sekarang. Wow. Anjrit, itu kecil loh bang, nggak nyampe 100 meter tanahnya. Serius. Wow. Itu di Jakarta udah umum gitu. Fenomena-fenomena kayak gitu. Rumah gue juga bukan di Jakarta. Makanya Sakit gue bilang. Sialan. ini aja rumah segede ini 200 loh. 200 juta. Itulah makanya gue bilang udah di Solo aja men. Asli. Bener. Iya sih. Lu masih bisa kerja, lu masih bisa PY, udahlah. Betul, cari rumah di sini kayaknya worth it. Gue aja kayaknya gue mau cari rumah di sini kok. Gak apa deh gue kerja di Jakarta tapi di sini gila. Asli sih. Cari rumah di sini kayaknya totally worth it sih di Solo. Tapi kalau Solo kota ada penuh katanya. Nggak ngerti gue. Enggak begitu anu sih. Cuman ketakutan gue sekarang adalah berapa tahun ke depan kayaknya Solo udah nggak bisa ini, nggak bisa untuk slow living kayaknya. Nah ini nih menarik nih. Ayo kita bahas dulu tentang Solo dan slow living. Kita udah pernah bahas ini di
WhatsApp ya. Mm-mm. Aku mau denger nih dari lu nih sekarang. Ceritain lah bentar. Kenapa aku berpikir demikian? Karena nggak usah jauh-jauh. Area kampus kita tuh sudah banyak pembangunan. Pasca Masjid Syekh Zayed dibuat, semakin banyak pembangunan di Solo. Contoh, depan kampus kita tuh sebelah pom Pedaringan Oh ya. itu ada pembangunan, kalau nggak salah tuh museum, entah museum apa. Bentar. Pom Pedaringan sama tikungan tuh mana sih? Damkar tuh mana ya? Ya itu depannya, berarti depan Damkar. Oh iya. Yang Yang tanah dulu, kosong yang unda-undan itu. tol, yang dulu tempat truk-truk tuh. Heeh. Heeh. Mau jadi museum? Mm-mm. Gile. Itu terus Teknopark tuh dulu kayak apa, sekarang jadi pusat e-commerce nasional. Oh iya betul. Shopee itu pusatnya cuman ada 3 di Indonesia, Di mana? Jakarta, Solo, Jogja. Solo yang paling gede Oke. dan tempatnya di Teknopark. Siap. Belakang Teknopark dibangun rumah sakit jantung, sedang Oke. dalam pembangunan depan YY. Depan YY. Betul. Shit man. Makin banyak pembangunan. Nah, Oh, depan YY. yang semakin mendukung hipotesa saya adalah dulu kalau ente notice Heeh. di Solo tuh jam 7 jam 8 tuh masih pagi banget nggak sih? 7-8 pagi nih. Heeh. Sepi masih Sepi jalanan. kan? Heeh. Sekarang nggak men. Wah, jit. Beneran. Coba dah Jit. pagi-pagi lu ke Tugu Cembengan sana dah ke Muardi tuh. Rame udah. Orang tuh udah nggak bisa yang jalan slow, nggak bisa. Cepet-cepetan nyampe kantor sekarang. Asli lu. Asli. Anjir. Coba lah. Belum ada 5 tahun lo gue ninggalin kota ini. Makanya itu yang jadi kayaknya ke 7-8 depannya jam 7 jam 8 nyantai banget, men. nyantai bro. Apalagi dulu kita kuliah paling pagi jam berapa sih? Setengah 8 ya. Itu kan masih Pulang pagi. setengah 8. Kan masih pagi banget toh. Iya. Sekarang waduh, sudah sangat crowded jam segitu. Sumpah dah. Jrit. Wah, Banyak pembangunan sekarang. tapi gue juga berpikir kayak gitu sih, men. Maksudnya gini. Gue berharapnya juga hidup di Solo tuh slow living, tapi setelah gue pikir-pikir ya gue sih belum sampai kayak lu sih. Maksudnya gue nggak tahu nih jam 7 jam 8 pagi itu kayak gimana. Gue selama di sini nih bangunnya siang mulu. Terus juga nggak keluar emang nggak terlalu pengen keluar sih. Cuman kayaknya emang gue lihat-lihat nih dari media-media, dari internet, kayaknya semua wilayah tuh akan berlomba-lomba jadi Jakarta gitu. Betul. Jadi kemajuan yang dimaksud itu masih kemajuan ekonomi nih. Yang kayak bidang kita nih misalnya kesenian, terus pendidikan, itu kayak masih belum deh. Pendidikan juga tujuannya untuk mempersiapkan generasi-generasi yang siap bekerja. Masih itu bukan yang kesejahteraan secara apa gitu. Halo temanku, kita lagi bikin podcast. Ada si Hono di sini karena saya numpang. Gue sih, mama. Urung. Engko ae. Sik, tolong kasih. Gitu loh bang. Jadi masih yang masih mau dioprek tuh itu gitu. Belum hal-hal yang sifatnya tuh untuk kesejahteraan kayak mental. Iya sih. Kebahagiaan, happiness itu masih belum. Jadi indikator kesuksesannya nih masih duit gitu. Nah, gue nggak ngerti nih. Iya. Kalau di negara-negara lain nih, di negara-negara maju tuh masih kayak kita enggak nih. Kalau kayak lu bayangin, ini gue juga mengalami nih waktu kerja di Jakarta tuh kayak gimana ya? Dingin men. Jadi dia udah berangkat pagi, pulang sore gitu. Kayak template robot banget. Gue aja waktu itu kerjanya masih di sektor pendidikan nih, masih ngajar. Belum yang kayak di kantor gitu. Gue sih nggak ngebayangin sih. Atau karena kita tuh terlalu perasa kan kita dari sekolah seni nih. Apa itu ya faktornya?
Menurut lu gimana? Apa emang realita hidup tuh kayak gitu gitu? Ngeri loh kalau iya. Gitu. Lu ajar ngeri sih asli. Kalau menurut lu gimana, Bang? Proyeksi lu nih misalnya juga nih di lingkungan lu nih Heeh. di Solo nih 5 tahun ke depan 3 tahun ke depan tuh akan kayak gimana? Pertanyaan yang sulit. Tapi ini 12 hari kemarin training tuh membukakan mataku bahwa ternyata memang realita, Bro. Oke. Realita memang begitu. Mm. Bayangin 12 hari itu bersama 20 orang yang ketampar realita semua. Bayangin Pasti. satu ruangan tuh. Mm. Sarjana ekonomi, sarjana manajemen, pendidikan, olahraga, Oke. seni. Hah. Tapi mereka training untuk kerja customer service. Jauh banget tuh, Anjir. Bang. Nggak ada hubungannya nih Nggak ada sama bidang hubungannya, yang Bang. mereka pelajarin nih. Saya jadi kayak, oh ternyata bukan saya doang nih yang lagi ditampar realita. Oke. Anjir, dalam si speechless sih gue nggak bisa Dan, berkata-kata gue men. dan kebanyakan mereka ya gimana Mas mentok gitu ditanyain tuh udah mentok memang. Gue juga mentok sih. Nah itu dia. Kemarin mentok men. Duh, tangi-tangi mak enak lah. Itu. Gak usah ngobrol dulu. Iya sih. Mungkin next ngobrol sama si Hono lagi ya, ya nu. Lo kok emas tuh? Bisa Ah, ya tuh waktu di sudut lancar. enggak Nggak enak. enak. Aduh. Ya, tapi semoga realita itu tidak merubah kita. Benar. Mengubah, sorry. Tidak mengubah kita jadi pribadi yang lain. Oke, si Hono. Mm. Bersama manusia paling merdeka di dunia. Karena nggak mau diatur. Oke, udah berapa jam? Sejam loh kita udah ngobrol. Mantap. Terima kasih Lambang dan Sama-sama atas Mas waktunya Brian. udah mau jauh-jauh nyamperin ke sini. Dan ini disupport oleh Naladipa Art Production. Anjay. Support. Nggak kan boleh numpang. Oke, semoga Morat Marit FM selalu di depan. Amin ya Allah. Tapi bolehlah 2 tahun lagi siapa tahu kan gue udah ngeliat Morat Marit FM udah di atas gitu. Amin amin. Gua Semoga ngeliat tuh. saja. Selalu senang lah kalau teman-teman sukses. Amin ya Allah. Soalnya kalau teman-teman gue sukses, gue bisa nebeng kesuksesan teman-teman gue. Enggak sih. Enggak juga sih. Gue malah sungkan loh kalau udah. Lu punya nggak temen lu udah jadi artis? Ada. Kan kita nih di sini nih. Di sini kan gitu, pencapaian puncaknya. Asik, pencapaian puncak sih. Ya standar yang disepakati orang-orang aja. Jadi artis gitu. Jadi selebgram kayak main film kayak gitu-gitu. Gue malah sungkan loh. Ah, Takut gimana. Teman gue juga tadinya biasa-biasa aja sekarang main film. Tapi dia sombong sih. Matilah kau orang sombong anjing. ah, Oke. Terima siap. kasih udah main kesini Lambang. Terima kasih Terima Brian dan kasih Sudut. Morat Marit FM sudah menginspirasi. Semoga Tidak lah. Sudut bisa minimal jadi media partner lah kayak Anjay. Morat Marit FM. Sudut. Sudut men. Loh, ini sudut edisi spesial namanya. Kudu dewe oleh sudut ya. Sudut edisi spesial. Nanti gue taruh di edisi spesial with Morat Marit FM. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Dadah. Sudut.